Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yadullahi mal'a la taghiduha nafaqah, la taghiduha nafaqah, sahhaul laili wan nahar. Tangan Allah penuh, tidak mengurangi apa yang ia miliki ketika dia memberi. Dermawan, maha pemurah di malam dan di siang hari. Ini hadis menunjukkan anjuran untuk meminta rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pemberi dan Allah Maha Kaya Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis qudsi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Pemurah, Maha Memberi. Di dalam hadis qudsi tersebut Nabi SAW bersabda, Nabi SAW menyampaikan firman Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, andai kata kalian semua dari awal sampai akhir, manusia dan jin, berada di suatu tempat yang luas, berkumpul di satu tempat yang luas, lalu mereka meminta kepadaku. Manusia semuanya, jin seluruhnya berkumpul di satu tempat, kemudian semuanya meminta dengan permintaan yang banyak. Fa'ataitu kulla insanin mas'alata. Lalu saya beri setiap orang apa yang diminta. Ma naqasa dzalika mimma indi. Pemberian tersebut tidaklah mengurangi apa yang ada padaku, kata Allah, illa kama yanqusul mikhyatu, kecuali seperti sebatang jarum idza udkhilal bahar, apabila dimasukkan ke dalam laut. Seberapa air laut yang lengket di batang jarum itulah perumpamaan yang kurang dari apa yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia dan bahkan kepada seluruh bangsa jin. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya dan Allah Maha Pemurah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menekankan kita untuk terus berdoa, meminta kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a. Hadis ini juga menunjukkan mulianya doa, tingginya derajat memohon dan meminta kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia ya di sisi Allah Ta'ala daripada doa. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa. Seorang hamba berdoa. Kenapa dia yang paling mulia? Bahkan Nabi SAW juga menegaskan dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Lalu ibadah yang lain-lainnya bukan ibadah? Itu bukan pemahamannya, atau bukan itu yang dimaksud oleh hadis ini. Yang dimaksud oleh hadis ini bahwa doa itu ibadah adalah menunjukkan bahwa doa adalah ibadah yang mulia, ibadah yang paling utama. Ya. Dan bahkan Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa. Kemudian terakhir yang dinukilkan hadis-hadisnya oleh beliau di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya.
Orang yang tidak pernah merasa membutuhkan Allah sehingga dia tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah murka. Allah murka ini menunjukkan kesombongan, menunjukkan bahwa dia merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang telah kita baca, yang pertama tentang kekayaan Allah itu banyak, ya, dan Allah terus memberi di malam dan siang hari dan tidak mengurangi apa yang dia miliki. Kemudian juga hadis qudsi tadi, bahwa perumpamaan yang kurang dari apa yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, manusia dan jin, itu tidaklah kecuali seperti sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam samudera kemudian diangkat. Kelembaban yang ada pada batang jarum itulah kekurangan yang terjadi pada kekayaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan subhanallah betapa maha luasnya kekayaan Allah. Kemudian hadis yang sebelum terakhir tadi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali atau daripada berdoa. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang tidak berdoa, Allah murka. Ini mendorong kita untuk terus dan terus meminta. Jangan sampai tidak ada hari yang berlalu kecuali kita meminta. Dari semenjak kita bangun sampai tidur terus meminta. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sebenarnya itu permohonan, permintaan, ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, ditentukan oleh Nabi waktu-waktu yang mustajab dan saat-saat di mana kita memang sangat menginginkan Allah memberi apa yang kita minta. Apa yang tidak kita butuhkan dari Allah, apalagi dalam suasana yang seperti ini. Maka teruslah berdoa, teruslah meminta. Semakin banyak kita meminta, semakin sering kita berdoa, maka akan semakin mulia kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Fallahu azza wa jalla, kata penulis, guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallah, fallahu azza wa jalla yaghdab min abdihi idza taraka su'alah. Allah Subhanahu wa taala marah kepada seorang hamba apabila dia tidak mau berdoa. Li'annahu yush'iru bistighna'ihi an rabbih ta'ala. Tidak maunya dia meminta dan berdoa menandakan bahwa dia merasa tidak membutuhkan Allah. Hidup di dunia ini dia merasa tidak mengharapkan permintaan, tidak mengharapkan pemberian Allah, sehingga dia menyombongkan diri. Wa hadza kulluhu min riqqatil ubudiyyati wa waha'ad-din. Orang yang merasa tidak perlu berdoa menunjukkan lemahnya penghambaan diri kepada Allah, lemahnya atau tipisnya agama. Riqqatuddin, yang tidak merasa butuh berdoa, ini orang yang lemah agama, lemah kesadarannya bahwa dia hamba, bahwa dia hamba Allah, ciptaan Allah, diatur oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma idza hasuna dinul insan wa qawiya imanuhu wa hasunat silatuhu bi rabbih lazama du'a Allah wa akthara min su'alihi wa talabi masalihihi ad-diniyyati wad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah minhu tabaraka wa ta'ala. Adapun bila mana seseorang baik agamanya, kuat imannya, baik hubungannya dengan Allah penciptanya, maka sudah barang tentu dia akan melazimi doa, akan banyak meminta dan memohon kemaslahatan di dunia, kemaslahatan agama dan juga dunia dan juga akhirat. Ya. Bila mana agama baik, iman kuat, kedekatan kepada Allah luar biasa, maka tidak akan mungkin dia tidak berdoa. Pasti akan banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara-perkara dunia, ya, meminta kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan dunia, begitu juga agama di dunia, agamanya di dunia. Kemudian meminta kepada Allah kesejahteraan dan kebaikan serta kebahagiaan akhirat. Doa yang diistilahkan oleh kebanyakan jemaah haji, ya, ketika belajar manasik, ya, di antara yang dibaca ketika tawaf, pada setiap putaran tawaf antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad,
Disunnahkan untuk berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini luar biasa. Tidak ada satupun kebaikan yang dibutuhkan oleh seorang hamba kecuali masuk dalam doa yang ringkas ini. Makanya diistilahkan dengan menyapu semua kebaikan hidup di dunia, ya. Kemudian kebaikan hidup di akhirat dan selamat dari neraka. Atina fid dunya hasanah, berilah kami kebaikan hidup di dunia. Kebaikan hidup di dunia adalah kebaikan dalam menjalani hidup di dunia dengan agama. Ya, dalam agama. Kemudian dalam menjalani juga dalam urusan dunia. Dimudahkan urusan-urusan dunianya, kemudian dimudahkan urusan-urusan agamanya, dimudahkan beribadah, dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan beramal soleh. Begitu juga meminta untuk baik hidup di akhirat melalui proses penghisaban yang mudah. Perjalanan akhirat itu dimudahkan oleh Allah, karena perjalanan akhirat itu lama dan panjang sekali. Dari semenjak manusia itu meninggal dunia, awal meninggal dunia, setelah meninggal dunia itu, maka dia akan melalui perjalanan yang sangat panjang. Di alam barzakh, perjalanan yang panjang. Kemudian dia akan dibangkitkan, kemudian perjalanan dengan tahapan-tahapan yang sangat lama dan sangat panjang. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melihat kuburan atau lewat di kuburan menangis sejadi-jadinya. Orang-orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, ketika diceritakan tentang surga, tentang neraka, engkau tidak sebegitu bersedih dan khawatir, ya? Tidak, tangisanmu, kalaupun engkau menangis tidak seperti ini tangisanmu. Kenapa? Apa gerangan? Lalu beliau menceritakan bahwa sesungguhnya kuburan ini adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Adalah persinggahan pertama dari perjalanan akhirat. Bila mana dari awal ini kita sudah mendapatkan kemudahan, maka otomatis berikutnya akan lebih mudah. Tetapi andai kata wal iyadu billah, di alam kubur ini kita susah dan sempit serta sulit, maka otomatis perjalanan berikutnya akan semakin sulit. Maka ini yang menentukan. Maka beliau sangat khawatir, sangat khawatir. Ya. Ini ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan untuk baiknya kehidupan akhirat salah satu dari doa yang diajarkan oleh Allah. Kemudian waqina adzabannar. Selamatkan kami dari azab neraka. Apa yang tersisa? Semuanya diambil. Baik hidup di dunia, baik hidup di akhirat, dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang selalu ada pada doa-doa orang-orang yang beriman. Diberikan kebaikan, meminta terus. Dan apa yang tidak kita butuhkan dari pemberian Allah di dunia? Ya. Kita butuh pemberian Allah, kita butuh kemudahan dari Allah, kita butuh kelapangan dari Allah, kita butuh kesembuhan, kita butuh kelapangan, kita butuh kemudahan, kita butuh diberikan, ya, dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah SWT. Ini dunia. Makanya salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hal ini adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. 3, mencakup semua. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Maksudnya ketika dia hidup di dunia yang menerapkan agama, menjalankan agama, perbaikilah agamaku, karena dia adalah pokok dari urusanku. Ini modalku ya Allah, agamaku ini modalku, perbaiki ya Allah. Aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya. Kita tidak pula dilarang untuk meminta kebaikan hidup dalam urusan dunia. Makanya Nabi mengajarkan wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang sekarang saya hidup di dalamnya. Kebaikan hidup di dunia, dimudahkan urusan-urusan, diberikan kesenangan-kesenangan. Kemudian wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaiki akhiratku yang aku akan kembali ke sana. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga mencakup. Makanya orang yang beriman dengan semua ini,
ya, kemudian banyak beribadah, dekat dengan Allah, maka terus meminta dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti berdoa. Seakan-akan dia tidak bosan-bosan berdoa. Bayangkan antara dua azan 5 kali sehari semalam. Ya. Nabi SAW mengatakan doa di antara dua azan itu la yurad. Doa di antara dua azan tidak ditolak, menunjukkan ada tanda-tanda mustajabnya doa di waktu tersebut. Ada orang yang semenjak selesai azan, kemudian dia sholat sunat, kemudian semenjak selesai sholat sunat sampai iqamah dia terus berdoa. Hari ini tadi sebelum terbenam matahari, Nabi juga menjelaskan waktu yang mustajab, hari yang mulia, hari Jumat, bahwa ada satu saat di hari Jumat ini bila berketepatan dengan tegaknya seorang hamba meminta kepada Allah, maka Allah pasti mengijabah. Nabi SAW memberikan tanda bahwa waktunya sangat sebentar. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu tersebut, dan yang dikuatkan oleh mereka adalah antara selesai sholat asar dengan maghrib. Kalau dari panjangnya, dari pagi sampai terbenam matahari, tentu sedikit sekali waktunya. Tapi kesempatan itu jangan dinalaikan, jangan dilupakan. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan hidup di dunia, kebaikan agama di dunia, kebaikan ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga, diselamatkan dari api neraka. Kemudian fakullu hadhihi la tasluh wa la tastaqim wa la tata'atta lil 'abdi illa bi taysirillahi wa taufiqihi wa islahi. Kedekatan seorang hamba kepada Allah, kuatnya iman, rajinnya beribadah, sehingga di antara ibadah yang dia lakukan adalah meminta dan berdoa kepada Allah. Ini tidak akan mungkin diraih oleh seorang hamba, tidak akan mungkin dicapai oleh seorang hamba kecuali dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang dianugerahi oleh Allah. Kuat dia berdoa, tidak bosan-bosan dia meminta, walau mungkin satu permintaan itu diulang-ulang, nyinyir kepada Allah meminta. Dan ini yang sangat disukai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah. Kita temukan hadis-hadis doa-doa Nabi, ini banyak sekali beliau mengulang 3 kali, ya, 3 kali Nabi SAW berdoa untuk satu permintaan, diulang 3 kali oleh Nabi SAW, menunjukkan nyinyirnya kita meminta, menunjukkan kita nyinyirnya kita meminta, menunjukkan bahwa kita serius meminta, ya, benar-benar mengharapkan Allah memberi. Makanya jangan berputus asa mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap bahwa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Andai kata kita tidak merasakan, tetapi yakinlah bila mana kita serius meminta dan itu benar-benar kebutuhan kita, Allah pasti memberi. Keyakinan ini harus kita tanamkan. Kemudian jangan kita mengira bahwa dikabulkannya doa kita itu bahwa apa yang kita minta mesti diberi oleh Allah. Tidak. Terkadang doa diijabah oleh Allah bukan dengan memberi apa yang kita minta, tetapi justru menahannya dan tidak memberi, agar kita mendapatkan yang lebih dari itu. Karena kalau dia memberi, maka kita akan rugi lebih besar dari itu. Ditahan oleh Allah. Terkadang Allah memang tidak memberi di dunia, tetapi permintaan-permintaan kita itu disimpan oleh Allah untuk dikabulkan sampai kita membutuhkannya nanti. Ketika Allah tahu kita tidak terlalu membutuhkannya, maka Allah tidak memberinya, ditahannya, diberinya pahala kita berdoa, dan yang kita minta tidak diberi, disimpan, nanti Allah akan berikan dengan pemberian yang jauh lebih berharga dan mulia daripada yang kita minta di dunia. Inilah yang harus kita sadari, yang membuat kita tidak akan berputus asa dan berhenti meminta dan berdoa kepada Allah. Kemudian walihada, kata penulis, kana min du'ain Nabi SAW, di antara doa yang diajarkan Nabi tadi yang kita bacakan, ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah,
perbaikilah untukku agamaku yang merupakan pokok dari urusanku. Kemudian perbaikilah bagiku duniaku yang dimana aku hidup di dalamnya sekarang ini. Dan perbaikilah bagiku akhiratku yang nanti aku akan kembali ke sana. Dan jadikanlah kehidupan bagiku sebagai penambah kebaikan. Bila engkau memberikan aku panjang usia, maka jadikan sebagai penambah kebaikan dan amal ketaatan. Bila mana engkau tetapkan dan takdirkan aku meninggal dunia, jadikanlah berakhirnya hayatku itu sebagai sebab berhenti dari berbuat dosa. Ya. Ini doa yang diajarkan Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fal umuru kullaha, kata penulis, fal umuru kulluha biyadihi ta'ala. Segala urusan pengaturannya di tangan Allah. Walihada qala ahadus salaf kalimatan ajibatan fi hadzal maqam. Lantaran ini salah seorang dari generasi dahulu, orang-orang pendahulu yang saleh dari umat ini, mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat menakjubkan. Apa katanya? Ta'ammaltul amra. Saya mencoba untuk merenung-renung, memperhatikan, fawajadtu anna bidayatahu minallah. Dia merenungi kehidupan ini yang di dalamnya ada kesusahan, ada kemudahan, berpasang-pasangan, ada kelapangan, ada kesempitan, ya, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati. Maka saya simpulkan bahwa permulaannya dari Allah, wa nihayatahu ilallah, dan ujungnya juga pada Allah. Wa kullu ma yakunu fihi minallah. Semua yang terjadi di alam semesta ini ternyata dari Allah. Ma yakunu min harakatin wala sukun. Tidak ada satu gerakan atau berhentinya gerakan. Wala qiyam wala qu'ud. Tidak ada yang berdiri dan tidak ada yang duduk. Wala ghaira dzalika, dan tidak ada apapun yang ada di dunia ini illa minallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimtu min dzalika, maka saya mengetahui dengan merenung semua itu bahwa sumbernya dari Allah, kembalinya juga kepada Allah. Maka saya simpulkan anna miftah kulli khairin doa Allah. Saya simpulkan bahwa kunci dari segala kebaikan adalah doa. Kunci dari seluruh kebaikan doa. Karena semua yang terjadi dalam semesta ini kan takdir Allah. Allah yang menetapkan si fulan kaya, si fulan miskin. Allah yang menentukan si anu sakit, si anu ini sehat. Ini mendapatkan jabatan, yang ini kehilangan jabatan. Ini mendapatkan rezeki yang melimpah, yang ini dikurangi rezeki. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang yang melimpah ruah kekayaannya, tiba-tiba ada orang-orang yang kekurangan harta dengan adanya bencana-bencana yang menimpa. Semuanya itu kan keputusan Allah, ketentuan Allah. Maka kunci dari untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diinginkan, kunci dari untuk terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang menyakitkan adalah meminta, memohon kepada Allah. Makanya dia mengatakan kunci dari segala kebaikan. Kebaikan di sini adalah mendapatkan apa yang kita mau, terhindar dari apa yang kita khawatirkan dan takuti. Kuncinya adalah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar diberikan kebaikan itu yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi ini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi kuncinya doa. Makanya Nabi tadi mengatakan, ya, dalam hadis yang tadi kita baca, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali berdoa.
Maka latih diri untuk terus meminta, nyinyir meminta kepada Allah. Bila mana dalam satu hari itu kita tidak pernah meminta, maka terasa dunia ini hampa. Dan jangan melatih diri untuk bersandar kepada orang lain. Kalau tidak dipimpin berdoa, tidak berdoa. Kalau tidak ada pemimpin berdoa, maka tidak berdoa. Tangan baru dengadakan ketika ada orang yang dahulu menengadakan tangan, mengajak kita untuk menengadakan tangan. Ini kita tidak merasa butuh kepada Allah. Andai kata kita merasa perlu dan butuh, dan kita lemah tidak berdaya, kita fakir dan tidak kaya, maka kita tidak perlu menunggu orang membawa kita untuk berdoa. Kita pasti terus meminta, terus mengharap, terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah terkadang kita merasa bahwa doa itu adalah ritual ibadah yang konotasinya adalah ketika bersama-sama minta. Di saat kita sendirian kita tidak merasa perlu untuk meminta kepada Allah. Ini tidak benar. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dibawakan kembali hadis yang lain oleh penulis, wa qala sallallahu alaihi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Ini adab berdoa. Adab berdoa. Tadi adalah dorongan-dorongan, motivasi, semangat yang diberikan agar kita terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini adalah adab berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Niscaya akan dikabuli untuk seseorang dari kamu, doanya dikabulkan. Ya, dikabulkan doa seseorang dari kamu selama dia tidak mengharapkan atau tidak menuntut segera. Ya, jadi janji Allah pasti ditepati. Tetapi terkadang janji ini tidak akan mungkin terjadi bila mana kita melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan. Di antara pelanggaran aturannya adalah kita menuntut gesah, segera. Sekarang kita meminta, sekarang juga kita meminta, Allah memberinya. Ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tugas kita kan meminta. Tugas kita adalah berdoa, meminta kepada Allah. Sementara mengabulkan itu adalah janji Allah. Kenapa kita harus menuntutnya dan memintanya agar cepat? Padahal sebaliknya ketika Allah meminta kita untuk beribadah kepadanya, kita berlalai-lalai, kita berlengah-lengah, kita selalu lambat, kita selalu berada di barisan ke belakang dan tidak mau berada di depan. Ya, la yazalu aqwamun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Kata Nabi mengancam bila mana beberapa bila mana orang-orang tersebut selalu membiasakan untuk berada di belakang sampai nanti Allah tetapkan dia di belakang dan tidak pernah di depan. Kalau untuk memberikan hak Allah kita selalu di belakang, tetapi ketika menuntut hak kita, kita harus memintanya segera. Ini namanya mutaffifin atau mutaffifun. Ya, kalau untuk memberikan hak orang lain kita lalai. Tapi kalau menuntut hak kita, kita bersungguh-sungguh. Ini yang dimaksud dengan mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini secara umum makna mutaffifin. Walaupun memang ditujukan kepada curang dalam timbang menimbang, takar menakar. Jadi intinya doa kita pasti diijabah selama kita tidak menuntut segera. Karena mengkabulkan doa ini janji Allah dan Allah tidak akan mungkiri janjinya. Kemudian lanjutan hadisnya, yaqulu, ini diantara praktek menuntut segera dikabulkan doa. Kata dia dalam doanya, da'autu falam yustajabli. Saya sudah berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Akhirnya dia berhenti berdoa, kan menuntut cepat. Ya, menuntut cepat. Ini ungkapan orang yang meminta segera dan menuntut cepat. Dan ini akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Sementara orang yang tadi banyak berdoa dan ini berdoa, yang dia inginkan pertama kali adalah merasa hamba. Ketika dia berdoa kan dia merasa lemah, merasa tidak berpunya, tidak berdaya.
fakir, ya. Lalu dia meyakini kemahabesaran Allah, kemahapemurahan Allah, kemahakayaan Allah. Itu yang diinginkannya. Dan dia tahu Allah ridho dengan keadaan seperti itu. Sementara janji Allah dia yakin Allah pasti mengijabah. Allah pasti memberikan apa yang saya minta. Ini yang harus. Kemudian kata penulis, wa huwa jalla wa ala yuhibbu min 'abdihi an yuliha 'alaihi wa an yukthira min at-tadarru'i baina yadayhi bi khilafin nas alladhi yata'adzawna mimman yulihu 'alaihim wa yamkutuna man yukarrira 'alaihim at-talab. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang nyinyir meminta. Nyinyir meminta, terus menerus dan tidak pernah putus asa. Memperbanyak memelas ya kepada Allah, di hadapan Allah untuk meminta kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Ya. Terkadang orang-orang yang terkenal dermawan merasa terusik bila mana orang meminta kepadanya berkali-kali. Loh, kamu kan kemarin datang lagi dan sudah ke sini. Sudah dapatkan bantuan. Sekarang datang lagi. Kan baru pertanyaan. Diberi lagi. Ketiga kalinya dia sudah mulai keningnya sudah mulai berkerut. Ini 2 kali kemarin sudah datang juga, sudah beri, datang lagi kamu. Nah, keempat kalinya diusir. Ya, itu manusia. Sementara Allah, semakin kita meminta, semakin Allah beri, Allah terus semakin suka kepada kita. Ya. Wa yamqutuna man yukarriru alaihim at-talab. Dan mereka marah kepada orang-orang yang mengulang-ulang permintaan. Satu proposal atau satu permintaan satu kali tidak diladeni, kemudian minta lagi, akhirnya dia marah. Makanya ada dalam pepatah Arab, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Allah Subhanahu wa taala marah bila kamu tidak meminta, sementara Bani Adam marah ketika kamu meminta. Itulah perbedaannya. Allah maha kaya, maha pemurah, sementara manusia maha fakir. Ya, maha fakir. Karena memang kekayaan manusia itu pemberian Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian fakir kepada Allah dan Allah maha kaya. Jadi ini ya hadis-hadis yang menekankan kepada kita untuk terus meminta dan jangan pernah berputus asa dan nyinyir meminta. Itu, dan di samping kita memperoleh pahala, Allah juga suka kepada kita. Sampai di sini pelajaran kita, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.